selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Saya Elis Takdare, senang sekali rasanya pada siang hari ini akan memandu jalannya ibadah virtual yang ke-19, secara khusus ibadah ucapan syukur hari ulang tahun ketiga, Persekutuan Doa Kasih yang dapat disaksikan melalui Zoom dan dengan kapasitas 100 seat. Kami juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe YouTube kami, Persekutuan Doa Kasih, dan juga Instagram PDKasih. Persekutuan Doa Kasih merupakan persekutuan doa independen dan secara kolektif yang diikuti oleh karyawan Sekwis Group, GSK Group, dan para tenan Sekwis Tower dan Sekwis Center. Selama ibadah berlangsung, untuk edisi spesial hari ulang tahun kali ini, kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu rekan-rekan terkasih untuk sementara waktu agar menonaktifkan audio, namun dipersilakan untuk tetap membuka videonya. Bapak Ibu rekan-rekan terkasih, untuk mengawali ibadah virtual kita untuk berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, yang Maha Kasih dan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, bahwa pada siang hari ini khususnya kami boleh bersama-sama hadir meski masih dalam secara virtual, untuk turut merayakan hari ulang tahun PDKasih yang ketiga. Semoga PDKasih yang menjadi sarana untuk memuji dan mengucap syukur, berbagi kasih menjadi berkat senantiasa bagi seluruh jemaat. Dan kami juga berdoa bagi seluruh jemaat PDKasih, semoga semua senantiasa diberikan kesehatan, sehingga dapat berkumpul kembali pada ibadah virtual PDKasih. Ya Bapa, sertailah, pimpinlah, dan berkatilah ibadah virtual kami ini, agar dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Berkatilah hamba-Mu yang Tuhan utus mewartakan sabda-Mu. Berkatilah semua yang terlibat dan terhubung dalam ibadah virtual PDKasih pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, semua doa-doa kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Sang Penebus kami. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan dengan menaikkan beberapa pujian syukur dan penyembahan kita yang berikut ini bersama Evangelis Irena Herdianto. Shalom, selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Elis atas doa dan perkenalannya. Marilah di hari yang berbahagia ini, PDKasih sudah berusia 3 tahun, alangkah luar biasa berkat Tuhan yang telah melimpah di dalam hidup kita. Kita mau mengungkapkan syukur, karena di dalam Mazmur 100 dikatakan, masukilah gerbangnya dengan ucapan syukur, dan kita akan masuk lebih dalam lagi kepada pelatarannya dengan puji-pujian dan menyembah Dia yang layak dipuji. Siap menyembah Tuhan? Boleh saya melihat tangan-tangannya terangkat? Karena videonya dibuka, boleh dong melambai satu sama lain. Mungkin kangen udah lama nggak ketemu, jadi mumpung kita bisa melihat wajah-wajah kita lewat masing-masing lewat kamera, kita melambai tangan dan kita mau memuji Tuhan. Kalau kita mengangkat tangan, kita menyemangati teman kita untuk juga mengangkat tangan dan memuji Tuhan kita. Siap? Kita akan mulai pujian penyembahan kita dan kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Semoga hari ini kita kembali kerja nanti dengan semangat yang baru dan dengan penuh ucapan syukur. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan, bertepuk tangan dan
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeah, hey, hey. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari memuji Dia. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, benar, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh oh oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. 3 tahun adalah usia yang tidak pendek. Kita pasti penuh dengan pergumulan, dengan segala macam tantangan di dalam hidup kita. Tapi Tuhan tetap setia. Persekutuan doa ini boleh tetap memberkati kita semua yang ada di dalamnya. Dan bahkan kita mau menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Marilah kita mengangkat pujian ini karena betul sekali kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Bahkan Ia telah memberikan apa yang tidak kita lihat, tidak kita bayangkan, sudah disediakan oleh Tuhan kita. Kasih setiamu Tuhan, sungguh kurasakan hari ini. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Dan nanti silahkan teman-teman, saudara-saudari mengungkapkan rasa syukur
dengan sebebas-bebasnya. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan siang hari ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Angkat pujian ini dengan sepenuh hatimu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari puji Dia. Tuhan, Kau jadikan biji mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Lebih tinggi lagi kita memuji Dia. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
Terima kasih Tuhan untuk hari ini, ketika kami boleh memuji dan menyembah Engkau, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap peristiwa di dalam kehidupan kami. Dan kalau hari ini kami boleh merayakan peristiwa ulang tahun persekutuan doa kami Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami mau memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa Tuhan, karena kebaikan-Mu, because of who You are. Terima kasih Lord Jesus Christ. Inilah ungkapan terima kasih kami. Saya mengajak semua teman-teman, saudara-saudari yang ada di dalam ruangan Zoom yang sedang bersekutu dan berdoa bersama ini, kita angkat kepala kita, pejamkan mata, pandang Tuhan kita dengan mata hati kita, karena kita mau mengucapkan syukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keluarga yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk komunitas yang boleh bersama-sama dengan kami, bertumbuh bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang Kau sediakan bagi kami, sehingga tiap kami boleh mencari nafkah untuk keluarga kami, untuk kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menerima penebusan. Engkau senantiasa mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan bagi kami yang hari ini boleh kuat mengangkat tangan memuji Engkau. Tapi terima kasih juga Tuhan untuk setiap anugerah peristiwa ataupun tantangan-tantangan, problema-problema yang kami boleh alami Tuhan, untuk kami boleh semakin beriman kepadamu, untuk kami boleh semakin melekat padamu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau mengangkat tangan kami senantiasa hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian, saudara-saudara. Kita semua yang ada di ruangan ini pasti punya satu tujuan hari ini, siang hari ini, untuk memuji Tuhan kita. Amin. Kalau amin, silakan melambaikan tangan. Tuhan, kita mau kita memberi konfirmasi pada Tuhan. Tuhan, I love you, I praise you, I worship you today and always. Karena spesial sekali hari ini kita bicara tentang ulang tahun PD Kasih yang ketiga. Di layar mungkin Bapak Ibu bisa melihat birthday itu apa. Ini saya ambil dari Wikipedia. A birthday is the anniversary of the birth of a person or figuratively of an institution. Kita punya institusi, kita punya komunitas yang saat ini berulang tahun atau merayakan anniversary ketiga. Syukur kepada Allah. Dan birthdays of people are celebrated in numerous cultures, often with birthday gifts, birthday cards, birthday party, or a rite of passage. Nah, hari ini kita punya semuanya, pasti nanti ada hadiah-hadiah dari Tuhan untuk PD kita, PD Kasih. Kemudian kita sudah saling menyapa, pasti ada salam dan ucapan selamat. Kemudian nanti kita akan mendengarkan ayat-ayat kitab suci yang boleh menguatkan kita di hari ulang tahun PD Kasih ini. Di layar ditayangkan ada gambar berbagai musim. Karena ketika kita bicara tentang ulang tahun itu mengulang sesuatu yang sama. Hari kelahiran kita rayakan, kita peringati, kita syukuri. Dan ternyata Tuhan pun menciptakan hal-hal yang diulang berulang-ulang. Hal-hal yang sama, yaitu musim. Musim, ada 4 musim di negara sana, di kita punya musim kemarau, musim hujan. Tapi semuanya diulang di waktu yang sama. Di situ ada musim semi dengan bunga-bunga yang mekar indah. Ada musim yang seringkali juga dihiasi dengan hujan gerimis. Ada musim gugur, di mana ada buah-buahan yang kita panen.
Kalau di negara yang 4 musim, kita mungkin merayakan Thanksgiving dengan buah pumpkin, dan juga ada musim dingin dengan keindahannya tersendiri. Kalau saya disebut tadi sebagai evangelis, mungkin tidak terlalu tepat, tapi ini ada ayat yang diambil dari pengkhotbah yang sebenarnya. Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, dan ia berkata bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya sengaja membuat tulisan segala dan indah dan waktunya itu dengan capital letters. Karena tidak ada sesuatu yang tidak indah yang diciptakan oleh Tuhan. Ternyata pengkhotbah Raja Salomo yang begitu bijaksana berkata bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Mereka itu siapa? Kita semua. Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati kita. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena keterbatasan kita, mungkin juga karena kita seringkali menutup hati, seringkali kita tidak mengerti apa rencana Allah dari awal sampai akhir. Kita mau belajar dari bahasa Inggrisnya. Slide berikutnya. Di sini ada gambar pohon yang sama, kebun yang sama, tapi di musim yang lain. Ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin. Saya mau mencoba dari Ecclesiastes bab 3 ayat 11. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Dikatakan sekali lagi, He has made everything beautiful in its time. Jadi ada waktunya, waktu yang naturally sudah disediakan oleh Tuhan. Bukan seperti yang seringkali kita bilang, oh ya dia memang udah waktunya. Oh, memang waktunya Tuhan. No. Di sini dikatakan He has made everything beautiful in its time, not in His time. Itu ada hal lain, ada pelajaran lain nanti yang bisa kita pelajari mengenai His time. Tapi mengenai musim-musim di dalam kehidupan kita, kalau kita merayakan birthday, kita juga merayakan mungkin ketika kita milestone masuk ke sekolah, menikah, mempunyai anak, mempunyai cucu, kemudian juga memasuki hari tua, itu adalah waktu-waktu yang udah ada dengan sendirinya. Sudah dirancang oleh Tuhan bahwa masa itu akan dialami oleh setiap manusia. Di alam pun ada, ketika ayam harus bertelur, kapan telur itu harus menetas. He has made everything beautiful in its time. Tapi seringkali manusia itu mencoba memanjang-manjangkan waktu atau mempercepat waktu. Misalnya, kalau buah belum waktunya dipetik ya rasanya pasti asem. Ketika kita mau mempercepat sesuatu atau memperlambat sesuatu, pasti ada efek-efek yang kurang menyenangkan atau karena tidak semestinya begitu. Tuhan menciptakan segala sesuatu beautiful in its time. Sekarang kita mau belajar apa sih sebetulnya yang disebut beautiful oleh Tuhan itu. Saya mau masuk pada ayat berikutnya. Yang harus menjadi beautiful itu adalah kitanya. Yang harus menjadi beautiful itu adalah apa yang ada di dalam kita. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu ultimately itu untuk manusia, dan Tuhan menciptakan segala sesuatu yang paling baik, terbaik adalah manusia. Jadi kalau Tuhan kita berbicara tentang beauty, tentang being beautiful, itu menuju kepada kita. Dan apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan beautiful? Your beauty should be that of your inner self. Hiasilah batinmu
dengan keindahan yang tidak dapat dimusnahkan, yaitu bersikap lembut dan tenang, yang sangat berharga di mata Allah. Dua terjemahan ini memang susah untuk kita pahami secara langsung atau secara singkat. Kita harus menghayatinya melalui pengalaman hidup. Ketika saya sedang tadi ada di rumah, melihat ibu saya. Ibu saya pasti sudah usianya cukup lanjut, sudah 80 tahun, puji Tuhan masih sehat. Tetapi ibu saya ini orang yang sangat-sangat aktif, tidak bisa diam. Dari muda mungkin karena pengalaman hidupnya yang keras, jadi tidak pernah mau berhenti bekerja. Sampai usia lanjut pun masih aktif. Kalau di rumah tidak ada yang dikerjakan, dia selalu mencari-cari pekerjaan apa yang bisa dikerjakan, sampai kadang-kadang ingin nebang pohon. Masa seorang ibu yang sudah tua, tapi kayaknya ada aja yang ingin diberesin, dikerjakan. Nah, tapi Mom, please calm down, take a rest, take it easy, istirahatlah, enjoy the movie, enjoy semuanya, nikmati. Tapi ibu saya nggak bisa, ya nggak bisa, kita tuh nggak boleh diam gini. Yes, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita melihat alangkah senangnya kalau ibu saya bisa menikmati sinetron misalnya. Tidak pernah bisa dan baru bisa beberapa bulan ini. Coba di usianya yang ke-80, mama saya baru bisa menikmati sinetron. Karena selama ini duduk untuk menikmati sinetron buat dia adalah tabu. Jadi tadi siang ketika saya turun ke bawah, terus saya melihat mama sedang tersenyum, ketawa, melihat sinetron yang mungkin ceritanya lucu atau bagus. Terus saya langsung terdiam dan langsung terhenyak. Yes, this is the beauty yang Tuhan inginkan dari kita semua. Ketika kita menikmati masa tua kita, dengan bisa tersenyum, dengan bisa bersyukur, oh ternyata ada sesuatu yang bagus yang bisa dinikmati. Saya bersyukur sekali ketika mama saya keluar ke kebun, terus melihat bunga, tanaman yang dia tanam. Sekarang harus dibantu oleh pembantu saya di rumah. Tapi ternyata mama bisa menikmati itu dengan, ya udah saya nggak harus turun tangan sendiri, tapi saya menikmati dari jauh. That is the beauty yang Tuhan inginkan, bahwa kita bisa menerima musim di dalam kehidupan kita dengan lembut dan tenang. Itu adalah keindahan yang tidak dapat dimusnahkan. Mungkin ada saat-saatnya buat kita semua nanti, ada fase-fase di mana sekarang kita harus bekerja keras. Kita bisa punya tenaga, punya semangat untuk bekerja, yes. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Ketika kita harus menikmati masa-masa, kalau weekend kita harus berkumpul bersama keluarga, silahkan menikmatinya bersama keluarga. Membuat hati kita menjadi lembut dan tenang. Dan itulah keindahan yang berharga di mata Allah. Itu ada di dalam kitab suci. Kita mau lihat cerita satu lagi. Next slide. Ya, ada next slide. Ini cerita mengenai Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saya bukan melihat mujizatnya, of course mujizatnya luar biasa. Tapi yang saya mau pandangi di sini adalah dari Yohanes 11, 1-44 itu cerita mengenai dua saudara Lazarus, Maria dan Marta. Maria itu adalah yang mencuci kaki Yesus dengan air matanya, dengan minyak wangi. Kemudian Marta adalah sahabat adiknya dari Maria. Ketika tahu rasul-rasul sudah, murid-murid Yesus sudah menyatakannya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menunggu saatnya untuk ke tempat Lazarus, sahabatnya. Sementara saudari-saudari Lazarus, Maria dan Marta ini udah, waduh, kemana Tuhan Yesus kok nggak datang gitu ya. Dan jadi akhirnya ketika Tuhan Yesus datang, Marta langsung berkata, aduh Tuhan Yesus, kalau saja engkau datang lebih cepat, Lazarus nggak akan mati. Jadi ketika kita boleh melakukan
Ketika Maria berkata begitu, Tuhan Yesus hanya menyatakan, ada waktunya saya datang. Tapi semua yang saya lakukan, waktu saya, semua ada maksudnya. Dan diceritakan di situ, Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur. Lubang kuburnya digeser dan Lazarus keluar. Semua melihat mujizat ini. Tapi ternyata waktu Tuhan itu tidak diatur oleh waktu yang kita inginkan. Tetapi beda dengan musim-musim tadi. Itu adalah musim kehidupan. Kalau ini adalah mujizat. Jadi kita tidak mau merancukan ini, tapi kita mau belajar untuk bersabar, menanti bahwa Tuhan dengan keajaibannya bisa merubah waktu kita. Jadi kita bicara tentang waktu, ulang tahun, ataupun juga ketika kita membaca pengkhotbah itu ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal, ada waktunya menanam, ada waktunya untuk memanen. Semuanya itu sudah diatur demikian baiknya oleh Tuhan. Pelajaran apa yang mau kita angkat dari perikop-perikop tadi? Bahwa semua musim di dalam kehidupan kita itu tidak sia-sia. Penantian Marta juga tidak sia-sia. Kalau Tuhan datang, sesuatu pasti terjadi. Dan musim di dalam kehidupan kita itu tidak akan selamanya. Kita tidak akan selamanya di sekolah dasar. Kita ada saatnya naik kelas. Kita tidak selamanya akan berduka. Kita ada waktunya untuk juga menikmati kehidupan. Jadi marilah di saat PDKasi ini berulang tahun, kita menyadari bahwa ada masa-masa yang bisa kita nikmati, kita lewati asal bersama Tuhan. Meskipun masa-masa itu adalah masa kegelapan buat Marta, Maria, dan karena Lazarus yang meninggal. Tapi ketika Yesus datang, semuanya menjadi berubah. Slide yang berikutnya, karena kita tahu sekarang ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, Maria dan Marta mengasihi Tuhan Yesus, Lazarus mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian ini. Di dalam segala hal yang tidak kita mengerti, kuserahkan semua di dalam tangan-Mu Yesus. Saya memanggil Willy untuk membantu saya dengan musik. Kita angkat pujian ini, sebuah pujian yang indah yang diambil dari Roma 8:28. Mari kita serahkan setiap musim dalam kehidupan kita, musim apapun yang sedang kita alami. Meskipun di masa-masa yang kurang menyenangkan di pandemi ini, meskipun di mana ada kekacauan di luar sana, tetapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi marilah kita, syaratnya satu, mengasihi Dia. Mengasihi Dia, percaya kepada Dia, dan Dia akan melakukan sesuatu untuk kita. Serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depan-Mu penuh harapan. Kau yang Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikan.
bekerja untuk kebaikanku. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan berikut ini. Jadi kalau kita berpikir dengan mata duniawi, kita hanya melihat pohon yang kering. Kita hanya melihat kedukaan di dalam hidup kita. Kita melihat kegagalan. Itu semua yang ada di dunia yang nyata dengan kasat mata kita. Itu kita tidak akan pernah merasa kayak punya harapan. Tapi ketika kita berpikir tentang perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, maka kita punya harapan. Karena setiap masa itu ada maksudnya. Ketika kita merasakan kemarau yang panas, tapi ketika turun hujan dan akhirnya tumbuh-tumbuhan diberikan kesempatan bertumbuh berbuah, pada musim berikutnya kita boleh memanen. Ketika kita merasakan ada penderitaan, tekanan, tantangan, kedukaan, kehilangan, tapi dengan iman yang kita bawa kepada Tuhan, kita melihat apa yang di atas, apa yang disediakan, yang dikerjakan Tuhan buat kita semua yang mengasihi Tuhan, maka harapan datang. Maka rasa damai, sejahtera, ketenangan yang tadi dibilang oleh Tuhan bahwa itu semua beautiful, itu boleh kita rasakan. Saya juga pernah mengalami kehilangan seorang ayah ketika COVID tahun lalu. Saya juga pernah merasakan sakit oleh COVID juga. Tapi seperti Ayub, Tuhan memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalimat yang ketiga yang terpenting, apakah kita bisa melihat dan tetap memuji Tuhan? So, set your minds on things above, not on earthly things. Dan seperti Raja Wali, kita seringkali di dalam iman kekristenan kita belajar dari Raja Wali. Makanya ayat ini digambarkan bahwa siapa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Marilah kita menjadi begitu kerasnya dan dahsyatnya, justru di sana dia bisa soaring, bisa melayang dengan lebih tinggi lagi. Kita mau dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Kita mau akhiri renungan hari ini dan kita memuji Tuhan dengan satu lagu ini yang adalah lagu kesayangan dari salah seorang bapak di sini. Mungkin saya tidak akan sebutkan, nanti silakan memuji dengan sepenuh hati karena mujizat itu nyata buat kita semua. Kita angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat
angkat pujian ini bersama-sama dan nantikan mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Benar Tuhan, ketika kita mengarahkan pandangan kepadamu Tuhan, kami mengarahkan harapan kepadamu juga Tuhan, dan Engkau adalah sumber pengharapan kami. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. We praise you, Lord. We thank you, Lord, because of your miracle. Karena mujizat-Mu yang hanya boleh terjadi bila kami percaya kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan dan untuk kesempatan memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Irena. Kita sungguh sangat diberkati oleh kesaksian, pujian, dan penyembahan. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan kita untuk memperlancar pelayanan PD Kasih. Dukungan Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih dapat dilakukan melalui QR Code BCA atau melalui transfer ke rekening BCA atas nama Nitya Darmawati atau Dodi Besi. Atau seperti tertera pada slide berikut ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu.
Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih kita, sebentar lagi kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Edysyah selaku penasehat PDKasi. Pak Edysyah, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Alice. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, kita bicaranya pagi ya. Terima kasih Bu Iren ya. Iren atau Irene ya. Terima kasih atas firman dan pujiannya. Luar biasa Bu suaranya. Puji Saya Tuhan. saya sampai pakai headphone dengerin tadi. Oke. Ya tepat sekali ya untuk merayakan ulang tahun ketiga dari PDKasi ya, banyak pujian-pujian yang sangat bagus ya buat kita semua. Teman-teman semua sekali lagi selamat ya saya ucapkan untuk kita semua ulang tahun ketiga PDKasi. Saya ingat waktu awal itu ada kerinduan dari beberapa teman-teman di sini ya Pak Dodi dan banyak ya, saya mungkin nggak bisa sebutkan satu-satu daripada teman-teman semua yang punya kerinduan untuk mengadakan persekutuan doa ya untuk grup daripada Gunung Sewu dan juga untuk kantor-kantor sekitar ya waktu itu di Seku Center. Bersyukur waktu itu sebelum pandemi, jadi kita sempat mengalami secara offline, kita bisa bersekutu bersama ya. Kemudian juga saya ingat banyak teman-teman yang melayani ya paduan suara, ya, pemusik dan lain-lain pada saat itu. Dan kita juga bersyukur Tuhan izinkan sampai tahun ketiga PDKasi dapat terus berjalan, walaupun praktis selama 2 tahun ya kurang lebih. PDKasi tetap berjalan tetapi secara online ya, tidak mengurangi maknanya, tetap bisa berjalan dan bahkan PDKasi tetap bisa melayani berbagi kasih di beberapa tempat. Saya ingat waktu itu ada memberikan bantuan ya untuk renovasi di salah satu panti asuhan kalau saya nggak salah, kemudian juga sempat juga ke panti jompo untuk memberikan vitamin ya obat-obatan kepada panti jompo di beberapa tempat gitu. Jadi walaupun di situasi pandemi seperti sekarang di mana kita juga beraktivitas di kantor itu harus bergantian ya, work from home, work from office, kemudian juga sama tadi Bu Iren, beberapa rekan kita juga dulu juga sempat terkena COVID banyak ya, dan sekarang juga banyak Omikron walaupun dengan gejala yang lebih ringan tapi juga cukup mengganggu sebetulnya. Istri saya juga kena Omikron minggu lalu, jadi saya juga harus stay at home gitu ya. Tuhan masih izinkan untuk saya masih sehat, mudah-mudahan tetap sehat. Dan ya dengan kondisi yang ada seperti ini, kita sekali lagi bersyukur bahwa PDKasi tetap sesuai namanya masih dapat terus berjalan dan berbagi kasih dengan sesama, dengan sekitar, dan juga memberkati kepada semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dodi dan teman-teman panitia semua dan teman-teman yang hadir. Semoga PDKasi bisa terus berjalan lancar ke depan, Tuhan terus berkati sehingga semakin banyak orang yang diberkati melalui PDKasi ini. Itu saja, Elis, mungkin terima kasih sekali lagi Bu Irena. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Edysyah atas sambutannya. Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, dalam edisi spesial hari ulang tahun PDKasi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday dan ditutup nanti dengan doa penutup oleh Ibu Evangelis Irena Herdianto. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you.
mau berfoto dulu? Mari kita pejamkan mata, tapi kita mau membuka hati kita, memandang wajah Allah yang sudah begitu baik dan memberkati kita semua. Bapa di surga, Engkau Allah yang adalah kasih. Tidak kebetulan bahwa persekutuan doa kami bernama PD Kasih. Kami sungguh merasakan kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang bergabung, bersekutu, dan setia untuk mengikuti persekutuan ini setiap minggu. Kami percayakan kasih-Mu, Kau maksudkan untuk kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya kepada rekan-rekan kerja kami, dan biarlah kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh menampilkan wajah kasih-Mu, kami boleh menggerakkan tangan kasih-Mu, melangkah bersama kasih-Mu, dan memberkati banyak orang. Kami bersyukur PD kami boleh berusia 3 tahun, dan kami percaya Tuhan Engkau akan menambahkan hikmat dan berkat-Mu kepada kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih untuk hari ini yang sudah penuh dengan rahmat-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu turun ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya kami akan melanjutkan tugas-tugas kami, kegiatan-kegiatan kami hanya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu saja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin.